Pemirsa, Sumatera Utara lagi-lagi menjadi booming nih, viral karena berbagai perhelatan yang diadakan di Sumatera Utara. Kalau kemarin ada HPN Hari Pers Nasional dan kali ini ada The F1 ya. Formula One Powerboat Championship is an organization that held the motorship untuk racing ya pastinya ya, dan semuanya pada tahu lah ya seberapa meriahnya acara tersebut karena ini adalah internasional, yang bertaraf internasional pastinya ya, dan pasti kalau ngomongin F1 ini kita juga harus ngomongin soal dampaknya terhadap perekonomian dan pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Nah, itulah kami hadir di Markombur untuk membahas ini nih, dampak perhelatan F1 Powerboat bagi pariwisata dan ekonomi. Dan saya tidak sendiri pemirsa, saya Ziva Zahrianis bersama dengan rekan saya. Iya, saya Haji Munir Nasution. Tentu satu hal yang istimewa di dalam perhelatan yang demikian besar itu, ada hal yang paling istimewa, masyarakat mendapat manfaat. Betul. Yang tadinya homestay yang ada, bahkan homestay itu tidak bisa menampung. Akhirnya rumah masyarakat lah menjadi tempat untuk penginapan bagi, katakanlah apakah turis mancanegara, turis lokalnya, semuanya hadir untuk dapat. Dan yang luar biasa lagi, dengan areal 1 kilometer persegi yang ditentukan, menjadi rotasinya seluruh Danau Toba yang ada di Baligi full time. Itu dia. Wah, keren nih. Siang malam menggeliat. Iya, benar-benar ramai banget ya, yang nggak pernahnya seramai itu, dan Betul. itu membludak sekali. Betul, ya. iya. Tentunya ya kalau ngomongin dampak ini berarti dampaknya besar ya Bang Munir Iya, ya. betul. Untuk itu Bang Munir, makanya kita ngundang narasumber kita nih. Ada 2 orang yang Iya. sudah berkompeten lah. Pokoknya kita bakal tanya-tanya habis-habis lah pokoknya hari ini ya. Tentu pemerintah kabupaten kota mendukung sepenuhnya. Betul. Tidak dalam bidang itu aja, kita ingatkan juga macam di Kabupaten Deli Serdang, Iya. adanya pusat yaitu Kampung Lama dalam konteks pasar kamu. Jadi sarapan pagi boleh ke sana dan sebagainya. Ini luar biasa. Artinya itulah respon pemerintah kabupaten kota atas apa inisiatif yang buat mereka untuk ekonomi kreatifnya. Cepat tanggap ya Bang Alhamdulillah, Munir. tidak meninggalkan wisatanya gitu. Betul, inilah menjadi dampak yang sangat besar terhadap Betul, pariwisata betul. khususnya ya Bang Munir ya. Untuk itu Bang Munir hadir di sini. Yaitu tidak lain tidak bukan siapa lagi? Pertama. Iya. Aku yang pertama dulu. Boleh, silakan Bang Ini Munir. bukan tanggung. Selain akademisi, pengamat ekonomi juga ini. Waduh, Yaitu siapakah dia? Abang Dah Wahyu Aryo Pratomo. Nah, ini dia. Ini kan Pratomo ini artinya kenapa? Apa tuh? Memberikan bimbingan untuk tujuan utama ini. Gue Pratomo Alhamdulillah. pertama deh ya. Iya. Waduh, mantap. Kemudian ada lagi yaitu Abang Da kita yang juga Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Abang Da Zuhri Sultoni Essos MSI. Ini luar biasa. Abang nih kalau kata orang, kalau rebuk batang rebuk, Cakep, jangan ambil ayam mengambil makanan lalu dipatok. cakep. Oh, abang ini begitu sibuk, salah-salah lama-lama rambut bisa rontok. Kan mikirinnya luar biasa, bukan tanggung. Yang mana lagi? Ya. Artinya kenapa? Iya. Yang mana celah bisa dibuat untuk kans wisata ke depannya. Betul, Itu dia. Jadi pastinya begitulah ya. apanya. Tentu bolehlah tanya-tanya kita dulu biar masyarakat pun dapat paham dan mengerti kan gitu kan. Boleh kali lah, memang harus ditanya-tanya nih. Iyalah pula, Apalagi kalau kayaknya nggak kita kita- juga penasaran ya Bang Munir ya. Kalau Seperti nggak apa? ditanya nanti macam mana? Karena ada hal yang inilah hebatnya Markombur ini. Iya. Cerita apapun yang namanya Markombur itu boleh. Betul. Tapi hari ini cerita yang katakanlah yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul Tak lain tak sekali. bukan, sehingga masyarakatnya cerdas, tahu dan masyarakatnya dapat ilmu. Betul sekali. Dan ya kedua narasumber kita sudah kita perkenalkan ya, ada Pak Zuhri dan juga Betul. Pak Wahyu di sini, dan langsung aja ya kita tanyakan kepada judul kita hari ini, yaitu dampak perhelatan F1 Powerboat bagi pariwisata dan ekonomi. Nah, ngomongin dampak nih Pak Kadis ya, saya mau ke Pak Kadis dulu. Oke. Ngomongin dampak, ada positif, ada negatif. Tentu kita harapkan positifnya, walaupun tidak terlepas daripada negatifnya. Betul sekali. Nah, Dan itu kita dia. pengen dengar dulu yang Iya. gak enak-enaknya Ya enaknya lah dulu ya. Kita mau Misalnya tanya respon negatifnya masyarakatnya gimana. seperti apa nih Pak Kadis? Baik, kalau bicara dampak dari perhelatan
pariwisata ya, yang apalagi yang sudah skala internasional. Kalau bicara dampak negatif, saya pikir itu tergantung dari situasi di mana event itu dilaksanakan gitu ya. Bisa berdampak kepada masyarakat. Contoh ada hal-hal yang terbawanya budaya dari luar kepada masyarakat di dalam, itu bisa. Kemudian ada hal-hal yang lain dari luar membawa sampah ke dalam gitu. Tapi itu kalau tidak tertangani dengan baik. Sepanjang itu tertangani, bisa dikendalikan dengan baik pada event-event yang dilaksanakan, saya pikir tidak ada masalah. Semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya menjadi sebuah efek ataupun dampak yang positif gitu. Masuk kita kepada dampak positifnya. Seperti kemarin F1 Powerboat itu tentu itu dampak positifnya luar biasa. Yang paling pertama adalah kepada promosi. Karena memang target pertama adalah promosi dulu gitu kita. Jadi dengan adanya event kemarin, bukan hanya orang yang nonton yang lihat, yang datang yang tahu ada Powerboat, bahwa ternyata event itu disiarkan dan ditonton kepada 180 juta di seluruh dunia. Jadi kan luar biasa dampak untuk promosi bagi Indonesia, terkhusus bagi Toba. Jadi kawasan Toba kita tahu itu sudah menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Betul. Nah ini salah satu yang Betul. kita juga harus sampaikan ke dunia bahwa Danau Toba itu adalah merupakan warisan dunia. Jadi bukan milik hanya orang Toba, bukan milik orang Provinsi Sumatera Utara, itu milik dunia. Yang pada akhirnya karena event kemarin, orang tahu, oh begitu dahsyatnya ada kaldera Toba di sana, ada Danau Toba yang begitu luas dan ternyata juga sudah masuk dalam UNESCO. Nah ini yang dampak luar biasa dari sisi promosi. Yang berikutnya dari sisi positifnya adalah multiplier effect kepada masyarakat, baik secara ekonomi, nanti tentu Pak Wahyu lebih hebat dalam menceritakan bagaimana multiplier effect secara ekonomi. Yang pasti kalau dari sisi saya, untuk akomodasi, perhotelan, baik itu hotel, homestay, wah luar biasa. Dan tidak hanya di Kabupaten Toba. Dampak ikutannya adalah ke penyangga seperti Simalungun, di Prapat, yang luar biasa juga penuh, juga masuk ke Humbang Hasundutan. Jadi ternyata mereka juga terdampak. Cukup untuk jauh ini. padahal ya Pak, Jauh. dari daerah itu ya. Saya aja sendiri harus nginap di Prapat gitu. Pulang balik terus selama satu minggu event itu pulang balik. Tuan rumah padahal Tuan ya, Pak, rumah ya. gitu, nggak dapat lagi yang di baligenya itu udah nggak dapat lagi. Ini luar biasa. Artinya kenapa? Saya mendengar 180 juta. Iya. Iya. Hitung-hitung secara marginal aja, artinya hitung-hitung nakal. Betul. Wisata mancanegara menonton itu tertarik, cukup 5% aja yang datang udah 9 juta loh. Ya. Nah, ini hitung-hitungan nakal aja. Artinya kenapa? Insya Allah tentu dukungan ini perlu segala. Apalagi saya lihat dengan konteks F1 powerboating, ini yang namanya kearifan lokal tidak tergerus dengan konsep pendatang yang ada. Ini luar biasa. Betul. Karena mereka tetap mempertahankan konteks kearifan lokal yang ada di sana sehingga menjadikan satu khasana tersendiri. Turis mancanegara pun melihatnya tertarik sendiri karena tidak didapati mereka di sana loh. Ini luar biasa saya tengok. Nah. Hospitality terkenal kalau dari Sumatera Oh Utara iya. ya, pastinya. Apa tadi? Hospitality. Hospital ya, Oh hospital. berarti rumah sakit Iya, itu. betul Bang Munir. Allahu Akbar. Keramahan Ya Allah. Abang. Nanti kita, aduh Abang nanti private dulu lagi Sudah ya. aja, udah tuh. Udah. Aja plesetan Skip dulu. Oke, ini sebelum saya mau ke Pak Wahyu, saya mau nanya lagi nih ke Pak Kadis, masih ke Pak Kadis nih. Iya. Pak Kadis benar nggak sih tadi Pak Kadis bilang sampai berdampak kepada daerah-daerah yang cukup jauh seperti Humbang Hasundutan ya. Iya. Ini berarti homestay-nya atau hotel-hotelnya tuh pada full ya, benar ya. Bahkan saya dengar katanya rumah warga dijadikan tempat penginapan. Apakah Iya. benar demikian Pak Benar, Kadis? benar. Jadi saya sendiri banyak sekali yang minta tolong kan. Iya. Biasa seperti itu. Pak, tolong carikan hotel. Saya bilang kalau hotel udah pasti nggak ada. Betul. Homestay juga. Homestay
pasti nggak ada lagi. Akhirnya apa? Rumah penduduk yang kosong itu ditawarkan. Ini kosong, tidak terpakai. Akhirnya kita datengin, berapa disewa? Itu sewanya nggak murah. 1 malam 1 juta. Hanya kamar kosong, yang pasti dia punya kamar mandi, itu diambil juga, gitu. Jadi saya pikir luar biasa gitu dampak kemarin event itu. Dan tentunya mudah-mudahan ini untuk ke depan kelanjutan dengan tadi hospitality masyarakat di sana supaya tetap memberikan keramah tamahan kepada siapa yang datang. Dan tapi alhamdulillah kemarin sejauh ini baik itu tamu-tamu yang peserta turis asing yang masuk ke hotel, mereka sangat antusias dan sangat puas mengatakan dengan keramah tamahan yang kita berikan di sana. Sejauh ini masih positif yang kita dapat dari mereka. Banyak yang positif. Dan Iya, ada banyak satu lagi yang istimewa di Apa situ. tuh, Bang? Biasanya kan kalau penonton dengan tiket yang katakanlah wah harganya menurut versi kita kan gitu 500 gitu. Kulihat mereka makan masih maunya mie instan kok. Itu jelas terlihat sendiri, wah makan mie instan, wah ini luar biasa nih. Artinya kekerabatan itu tercipta dengan baik. Di sana luar biasanya itu. Jadi benar-benar ini untuk pertama kalinya, bahkan untuk pertama kali sudah spektakuler gitu ya, saking luar biasanya ya. Istilahku bilang, Apa tuh? eventnya internasional, Oke. komunitasnya dan kehidupannya tetap merakyat dengan kearifan lokal. Wede, Itu dia luar biasa. Mantap. Pandai berarti meramunya ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata ini luar biasa. Tentu ini pendekatan yang tidak Tapi sederhana. ini Bang Munir, Ya. bukan hanya pemerintah provinsi Iya. sebenarnya, ini adalah kolaborasi yang luar biasa, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kabupaten, komunitas, asosiasi. Ini jadi satu Pak. Ditambah lagi ada TNI dan Polri. Ini luar biasa Ini Pak. luar biasa. Kalau Artinya- ini nggak menjadi satu, saya pikir event kemarin itu bisa berantakan. Nah ini hebatnya Indonesia. Apa tuh, Bang? Dalam satu sisi kita boleh berbeda pandangan. Betul. Bertempur dalam satu musyawarah boleh. Tapi begitu sudah sampai di venue, kita senyum-senyum semua. Artinya semuanya saling bersatu padu untuk mensukseskan acara ini. Demi Kita beri aplaus lah Indonesia semuanya. maju pasti. Iyalah, Ya, kalau luar enggak bagaimana biasa. nanti? Ah, tentu tak elok juga kalau nggak Pak Kadis. Kalau Pak Kadis saja yang bicara. Betul. Dari pengamat ekonomi, akademisi macam mana pula titik pandangnya kan gitu. Kita Silakan harus Ji, pengen minta Ji, tahu tanya, lah Ji. gimana nih Iya. melihat untuk pertama kalinya ya event besar internasional diadakan yaitu F1 Powerboat. Nah seperti apa nih kalau Pak Wahyu melihat nih sebagai pengamat ekonomi untuk perhelatan seperti Awak ini? kalau udah senyum-senyum awal nih, Udah jantungan aja apa nih gerangan? Nah, ini. penasaran Iyalah. gitu ya. Nah, yang jelas ya kan Iya. untuk memberikan perbaikan dan output dan input lah kata orang. Iya, Nah, itu yang kita betul. perlu itu Pastinya kan. ya. Betul. Untuk Indonesia juga, betul. Jadi silakan. memang kalau kita lihat ini ya, event ini menjadi semacam puncak promosi karena selama ini kegiatan-kegiatan event-event yang di sana itu belum sampai ditonton oleh 180 juta viewer. Ini luar biasa nih Pak Munir. Jadi pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi, kabupaten dan semua tadi yang terlibat di dalamnya itu ini langkah yang konkret untuk membangkitkan pariwisata nasional dan kita di Sumatera Utara. Karena Danau Toba ini kan udah menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Super prioritas lagi, sudah super berarti udah paling diutamakan. Ya. Karena selama ini di dunia itu yang kenal kalau Indonesia cuman Bali. Iya, betul. Padahal di ujung barat, nah kita kan di barat ya, lagi ya. ada dan nggak kalah menariknya gitu. Tentunya ini sendiri. Iya, Nah, itu dia. ini kan kayak kita mencoba membuka mata dunia. Itu 180 juta pada waktu event. Kan ini diputar-putar lagi nih Bang Munir. Kalau tengok TV ya, itu kan nanti ada lagi diputar lagi tuh. Kayak siaran ulang. Cuman pemenangnya tetap sama, nggak mungkin pula siaran ulang pemenangnya beda kan gitu ya. Nah, jadi diputar lagi. Artinya yang kemarin 180 juta nggak lihat, tambah lagi viewernya. Dan itu dari mulut ke mulut. Wah, cantik ya. Apalagi kemudian saya tadi udah searching juga lihat di Twitter, Instagram. Semuanya memang ada yang protes, tapi lebih banyak. Mungkin 95% itu puas dan sangat puas. Nah, ini tentunya menjadi berita bagus
Karena pasti kontraknya ini kalau bisa bukan 5 tahun lagi. Kemarin ada keinginan bukan 5 tahun tapi 20 tahun. Karena apa? Karena unik, selama ini di laut, di sungai, bukan dataran tinggi. Wah, ini kan tingkat kesulitannya kan berbeda nih ya Bang Munir. Karena kalau namanya pembalap itu kalau yang biasa-biasa saja itu dia udah ini biasa nih. Mereka perlu tantangan. Nah, jadi ini kegiatan ini saya yakin akan terus dilanjutkan sepanjang kita tidak mampu melaksanakan dengan baik. Dan kemarin sudah positif. Ya, artinya tahun depan dibuat lagi, nambah lagi viewernya. Sehingga yang tadinya mungkin baru tahu sekali, dengar sekali lagi Danau Toba, akhirnya ini bisa lagi kan, mendunia. ya. Nah, tinggal kemudian kita berharap bahwa masyarakat ya khususnya yang berada di kawasan Danau Toba ini tetap mempertahankan keramat tamahan. Karena itu ciri khasnya kita. Jadi kalau misalkan nanti jumpa wisatawan, disapa aja, itu mereka udah senang. Karena kalau kita keliling dunia Bang Munir jalan-jalan, nggak ada yang nyapa itu. Nggak ada yang seramah orang Indonesia. Dan itu kemudian membuat wisatawan, terutama wisatawan asing, wah ini lain ini negara ini, kan gitu. Pokoknya ya. jangan siapa lu siapa gula lah gitu ya. Gitulah. Karena itu memang budaya dasarnya kita ya, Indonesia itu kan seperti itu. Iya. Nah, tinggal kemudian kita bisa menjaga kebersihan lah. Karena lingkungan ini isu yang sensitif. Betul. Ya. Jadi kalau tempatnya udah cantik tapi kotor, nanti orang akhirnya datang cuma sekali. Kan kita nggak mau kan wisatawan tuh datang cuma sekali. Apalagi kemudian nanti dia balik ke negaranya, dia cerita, nggak kayak gini, nggak sebagus yang kita lihat di TV lah gitu katanya. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi kita berharap ini masyarakat di sana kita udah sama-sama nih berupaya. Karena selama ini yang namanya kawasan Danau Toba itu wisatawan, kalau saya katakan itu kayak wisata mingguan, hanya Sabtu Minggu. Iya. Dan wisatawan kalau musim libur panjang, anak sekolah, baru dia agak rame. Begitu hari biasa Bang Munir, udah kosong. Jadi berarti hanya weekend aja ramenya. Weekend saja, kita maunya ini kayak Bali, tiap hari ramai. Nah kemudian kita mencoba terus bagaimana tidak ada lagi kecelakaan. Karena itu memang membuat orang trauma. Jadi oke lah, ini yang kemarin ada peristiwa dan kita minta semua penyelenggara ya kegiatan pariwisata di sana, nah tolonglah ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena kita negara sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membangun infrastruktur. Betul. Artinya secara infrastruktur itu udah jauh dari yang dulu perbedaannya. Ada perubahan. Yang kedua adalah sekarang kita menyiapkan kualitas sumber daya manusia kita. Kita menjaga keramat tamahan, kita berupaya untuk menjaga kebersihan di sana. Karena yang namanya wisata itu tadi hospital tadi itu. Ya itu betul, Bang. Hospital itu bukan rumah sakit sebenarnya, keramat tamahan itu, hospitality. Iya, cuman karena dibilang hospital aja, litinya hilang, aku bilang kalau rumah sakit. Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa lah, artinya itulah biasanya. Iya. Bang Gun ini mengamatinya sangat. Iya. Padahal Jadi, bukan tanggung, etape terakhir Iya, itu sempat ditunda karena cuaca yang tidak mendukung waktu itu. betul. Yang betul. Karena kenapa? Bukan pemerintah yang mau menunda itu, tapi memang isu Keadaan. internasional tidak Ya. menginginkan itu sampai terjadi ada Betul. kecelakaan. Ini Isu luar biasa. keselamatan. Ya. Secara safety-nya memang dibentuk untuk Betul. keselamatan semua. Iya. Alhamdulillah lah kalau begitu. Betul. Cuman tinggal kita lah lagi. Iya. Bagaimana membuka pintu dengan tangan terbuka, Iya. mau menerima dengan fasilitas dan khususnya masyarakat di daerah wisata kita harapkan. Ingat Bapak Ibu, satu pintu gerbang untuk menyelamatkan wisata kita, para wisata kita, tingkat ekonomi masyarakat di sekitar wisata adalah kebersihan. Mari sama-sama kita jaga kebersihannya. Jangan alergi mengutip sampah yang berserak, karena itu merupakan modal dasar untuk wisata masuk ke daerah kita. Betul itu sekali. dia. Dan pasti kita pengen tahu ya seperti apa sih untuk kita bisa mengatasi permasalahan sampah Betul. di
event seperti Betul, ini. betul. Tapi Bang Munir, sebelum kita minta kedua Tahu narasumber kita aku. untuk jawab, ya tahu-tahu aja pokoknya lah. Yang jelasnya, kerakap batang kerakap. Cakep. Jangan ditebang si batang timun. Cakep. Bercakap kita bercakap. Cakep. Elok dengarkan lagu sambil minum. Kan gitu. Ya, Nah, oke. ini Walaupun dia. ini lagunya ini agak berbeda dengan sebenarnya tema dengan hari ini ya iya. Bang Munir ya. Iya. Harusnya kan dia F1 powerboat. Powerboat itu ya harusnya bukan mobil balap gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita dengarkan aja lah Ini ya. hari tahu. Ipan galau dia. Kenapa Tengok, dia? sebaknya pun dia beda. Oh, perhatian Bang Munir ya. Oh. Baiklah. Mainkan, langsung Pan. aja lah. Oke. Ya, kembali lagi bersama saya dan saya Azifah Zahrenis dan rekan saya Bang Munir ya, masih Ya. di Markombur pastinya Betul, betul. ya. Bang Munir membahas tentang judul kita pada hari ini yaitu dampak perhelatan F1 Powerboat bagi pariwisata dan ekonomi. Tadi sudah disebutkan oleh kedua narasumber kita, ternyata banyak sekali dampak-dampak positif terhadap perhelatan ini, dan pastinya ya ada juga dampak negatif di mana ada environment issues yang sangat membuat kita khawatir, dan juga ini bisa menjadi satu hal yang buruk nih untuk reputasi Sumatera Utara, khususnya di daerah perhelatan Danau Toba. Nih tadi Pak Kadis dan juga Pak Wahyu juga sudah menyatakan bahwa ada isu lingkungan yang menjadi perhatian kita bersama. Lantas seperti apa nih kalau dari Pak Kadis dulu nih, mungkin dari pariwisatanya ya. Pastinya kan kalau pariwisata itu ada 7 ya Pak ya, salah satu komponennya adalah kebersihan. Dan Sabta tentu pesona. kalau sudah banyak sekali orang-orang, tentu ada konsumsi ini itu segala macam, Betul. buang sampah sembarangan. Lantas gimana nih kalau dari pemerintah sendiri, khususnya Dinas Pariwisata, menanggapi hal tersebut ini Pak Kadis? Ya, jadi memang kalau bicara sabta pesona ya, yang 7 Iya, tadi betul. itu, salah satunya kebersihan. Yang paling penting adalah di masyarakat dulu edukasinya gitu, masyarakat setempat. Ya. Kemudian kita juga mengedukasi pendatang. Jadi kebiasaan tuh kan pendatang nih bawa sampah kalau saya bilangnya gitu. Betul. Tapi harus diedukasi bahwa buang sampah itu harus di mana. Contoh kemarin perhelatan yang begitu besar, menurut kami sudah mulai bagus ditata ya, di mana dinas, kalau kita sekarang sudah namanya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, itu bergabung dengan Kabupaten Toba, gabung lagi dengan komunitas yang concern dengan sampah. Jadi ada beberapa di sana untuk menanggulangi sampah. Jadi kita sudah prediksi awalnya bahwa ini sampah nanti akan bagaimana. Jadi ada bagian pengelolaan internal. Jadi internal tuh di event, side eventnya itu ada tim yang khusus di dalam. Nah ini akan membawa keluar sampah. Nah di luar itu sudah ada tim dengan menggunakan becak gerobak itu, yang bermesin itu. Jadi sudah ada timnya membawa ke pusat pembuangan sampahnya. Jadi memang sudah kemarin itu sudah dirancang bagus. Sehingga kalau bisa kita lihat kemarin itu walaupun ribuan orang datang, tapi sampahnya nggak terlalu kayak meludak gitu, tetap ada kontrol. Tong sampah juga ditempatkan di banyak tempat dan sudah diperhitungkan tempat-tempat yang pasti orang banyak buang sampah gitu. Contohnya di side event, karena ada beberapa titik side event kemarin itu juga ada kegiatan untuk stand, kuliner, kria, fashion, itu di situ juga disiapkan juga untuk bagaimana sampahnya, pengelolaannya semua. Jadi intinya kesadaran masyarakat sebenarnya, masyarakat yang ada di lokasi juga pengunjung, masyarakat pendatang. Karena kita tahu sekalipun mobilnya mewah, tetap aja kita masih lihat ternyata masih mau buang sampah dari mobil. Ini masih ada, kita nggak pungkirin itu. Dan saya sudah mulai melihat di kawasan pariwisata, justru masyarakat itu yang menegur, diambil sampahnya. Pak, tolong sampahnya jangan dibuang di jalan, simpan aja di mobil Bapak. Itu saya sudah melihat itu. Paling tidak edukasi itu bagus sekali.
dari penduduk setempat kepada pendatang. Ini kalau sudah menjadi sebuah virus, saya pikir luar biasa bagusnya itu. Betul. Itu. Baik, tentunya sudah ada upaya dari pemerintah dan ternyata bukan hanya pemerintah, masyarakat juga sudah bekerja sama dengan baik dengan cara mengedukasi para visitors yang datang ke daerah tersebut Ya, pastinya memang ya. gitu. Iya, Karena kenapa? Iya, Tanpa kita peduli atas rumah kita, betul. orang lain akan mengobok-obok rumah kita. Betul. Nah, itu dia yang paling penting. Kalau kita udah peduli, segankan orang mau berbuat tentang perenang istilah. Istilah Medannya seenak wahi katanya. Betul. Jadi itu dia. Pokoknya aman terkendali. Artinya kenapa? Semuanya kita harus saling mendukung. Baik masyarakatnya, bagi masyarakat pendatangnya. Kasihan loh. Ini wisata bagus, jangan dikotori, jangan dicederai. Karena kenapa? Dengan bersihnya kan makin ada artinya. Itu. Nah, jadi yang jelasnya dari tadi Pak Gun senyum aja dia, ya kan? Tahap enggak mau disampaikan ya. Ada pertanyaan, ada mau ditanyakan Pan? Ku tengok kali ya, ku tengok. Nanti tak aku bilang ada yang mau kau tanya. Lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Lagi nggak ada ada. ya. Lagi menikmatin aja. Bukan menikmati, melamun kau. Tahu aku. Lagi galau ya. Enggak kok. Iya. Heran aja kok tampan kali Bang Munir hari ini. Tumben kali. Nah, itu. Namanya harus grace. Wih, Oke. 2023 bro. jiwa muda ya. Iya. Jangan itulah Pak dia. Tua pokoknya lah ya. Ya lah, mari lagi kita lanjut ke Bang. Dibilang tua langsung mengalihkan. Sensitif ya, sensitif. Iya sensitif, itulah kan. Oke, Pak Wahyu lah, baiklah, dari Pak langsung Wahyu aja ya. bagaimana? Iya kita pengen tanya nih dan sedikit mungkin ternyata untuk 5 tahun ke depan nih Pak Kadis benar ya akan dikontrak untuk Sumatera Utara Iya, membuat iya, perhelatan F1 perhelatan. H2O ini ya. Benar. Nah, lantas gimana nih Pak Wahyu melihat ini sudah menjadi nilai positif, lihat pemerintah juga sudah aktif, masyarakatnya juga edukatif, dan tentunya bekerja sama seluruh stakeholder ini bagus berarti ya. Oke, Ya. nah seperti apa nih? Apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain ini atau mungkin mungkin masukan yang bisa diberikan kepada para ya stakeholder yang terkait nih untuk membangun sebuah perhelatan semakin lebih baik lagi pastinya Pak. Ya, jadi gini, kawasan Danau Toba itu ekonominya Ya. itu dulunya ditopang oleh pertanian aja nih Bang Munir. Jadi sayang kan kalau hanya pertanian saja yang kemudian menjadi sumber penerimaan. Betul. Padahal pertanian sendiri ini sekarang banyak juga tantangannya. Ya. Selain kalau menurut saya ya, kita lihat nilai tukar petani nggak tinggi. Ya. Kan kita pengennya juga pendapatan masyarakat juga meningkat ya. Jadi di satu sisi pertanian memang bagus, bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Tetapi di sisi lain nilai tambahnya itu masih kecil. Nah, keindahan alam yang ada di Danau Toba itu kan kayak anugerah yang dikasih Tuhan bagi masyarakat di sana. Kalau ini bisa dimanfaatkan, ini akan muncul peluang-peluang kerja baru. Di samping itu, masyarakat juga ini udah menjadi kebutuhan pokok, Bang Munir. Kalau dulu kita kenal kebutuhan pokok cuma makan, papan, sama sandang. Sandang ya. 3 aja. Sekarang enggak. Healing, wah itu dia. Healing. Tadi galau tuh kan, pas perlu healing. Nah, jadi perlu wisata, itu udah kayak kebutuhan pokok. Sehingga orang wisata sekarang, dulu orang wisata mungkin naik apa ya, naik mobil, hanya orang-orang kaya. Sekarang enggak kan? Kelompok masyarakat menengah ke bawah pun mereka bisa berwisata karena bisa dengan kendaraan sepeda motor, mereka udah bisa mengakses nih. Bahkan saya kadang-kadang iri, yang naik motor tuh malah lebih banyak tempat yang dituju karena jalan itu nggak bisa dilewatin mobil, tapi dilewatin motor bisa, dilewatin kereta bisa. Jadi mereka dapat spot yang lebih cantik malah. Oh di sana lebih cantik gitu. Karena apa? Oh di begini-begini. Nah, tapi kesananya cuma bisa naik sepeda motor. Nah ini sekarang terus bergulir, makanya kalau kita lihat di sosial media itu anak-anak muda nih sekarang. Karena gini, wisata yang di Sumatera Utara itu pada umumnya anak muda, Bang Munir. Betul. Dan ini harus disiapkan. Anak-anak muda itu perlunya apa sih kalau wisata? Nah ini ada riset, ada riset pemasaran ini. Jadi ini tentunya bisa kolaborasi lah, pemerintah daerah yang ada di sana bisa terus ya berkomunikasi dengan pelaku-pelaku bisnis, dengan akademisi, dengan komunitas. Ini membangun pariwisata apa yang cocok di situ. Karena kalau bisa yang dijual berbeda-beda, punya keunikan supaya orang itu bisa muter.
Karena kalau sama aja yang dijual, udah di sana sama kok, di sini juga ada gitu. Iya. Betul. Jadi dilihat potensinya apa nih yang bisa dikemas di situ, sehingga kayak tadi ya di F1H2O. Nah kalau itu tempatnya jangan kemudian selesai acara kosong nanti. Nah jadi tetap dibuat. Contoh misalnya, kalau kita lihat ya, misalkan di negara tetangga itu, Malaysia itu kan tiap tahun dulu ada F1, ya. Mereka bikin satu gedung di KL Tower itu ada simulatornya. Ini maksudnya apa? Untuk mengenalkan dan juga untuk mempromosikan. Jadi ada mungkin di situ dibikin, ya carilah investornya, kita siapkan tempatnya, mereka akan bangun situ simulator. Jadi tempat wisata juga, anak-anak kan suka tuh gitu. Dia bermain aja dulu. Di samping tadi, kalau ke depan ini mereka udah cinta itu, kita berharap nanti F1H2O itu bukan hanya orang asing yang main, Orang ada kita. Indonesia. Iya betul. Iya kan? Jadi ke sana itu, teringat kalau mau F1H2O di Danau Toba. Iya. Terbang dari mana-mana, di sana ada simulatornya, bahkan mungkin bisa ada trialnya. Ya nggak usah kebut-kebut kali lah, kan bahaya kan. Kasih kecepatannya maksimum 60 lah, km per jam misalkan. Ya nggak berbahaya, tapi dia udah ngerasakan, wah ini aku nanti bisa nih. Jadi Ada lagi kelebihan Indonesia. Begitu udah mulai main simulator, dirakitnya sendiri. Kadang-kadang coba kreatif ya, iya kreatif aktif. ya. Itu rakitnya kan. Iya. Tengoklah segalanya rakit sendiri. Jadi kan? Jadi Nah, kan? ini keluar biasa. Iya, jadi kan itu yang namanya kalau pariwisata itu kan merasakan sesuatu yang baru. Betul. Kan jadi tempat itu nanti berkembang nih di mana-mana nih. Luar biasa. Ya Apalagi gitu ya. kita tahu juga Dinas Kehutanan udah melakukan reboisasi penghutanan terhadap Area area itu. itu luar biasa. Jadi penghijauannya Penghijauan, nanti ada wisata-wisata juga kayak hewan-hewan tertentu di situ kan, penangkaran apa gajah, apa macam-macam kan. Jadi orang kalau ke Danau Toba itu bisa banyak tempat yang mereka datangi dan bisa putar dia. Emang, ya. tidak sekedar Tidak cari. cabut. Kalau dulu orang ke Perapat aja loh Danau Toba gitu. Sekarang nggak lagi. Iya. Jadi Maka Danau ada yang Toba itu mengelilingi gitu tidak identik dengan Perapat aja. Ada Betul. Balige, ada Samosir, ada apa. Jadi semuanya Dan berbagian. cover istilahnya. Betul, sampai ke Umbas pun ada juga Iya, ya. betul. Betul. Nah, kalau melihat hal ini ya, apalagi visitor demand ini semakin meningkat pastinya dengan adanya perhelatan F1 di Sumatera Utara. Nah, kalau dari Pak Kadis sendiri, dari Dinas Pariwisata sendiri, ada nggak sih buat paket wisata nih Pak untuk yang mau datang ke Sumatera Utara tuh langsung tahu tujuannya kemana-kemana gitu. Jadi bisa menikmati banyak hal, nggak hanya Perapat aja seperti tadi kata Pak Wahyu. Seperti itu gimana nih Pak? Kita tetap aja gandeng teman-teman ya, teman-teman di travel agent. Mereka menjual paket-paket itu sudah ada. Jadi mereka jual itu kan bukan hanya domestik, juga ke luar negeri. Jadi ada beberapa travel pattern yang mereka tawarkan. Itu sudah ada, dirancang mereka. Dan tentunya memang mengeksplor tadi yang dibilang Pak Munir, bukan hanya Perapat gitu kan. Sekarang udah banyak udah ada Balige, Samosir begitu banyak titik sekarang kan gitu. Dan tentunya ini menjadi travel pattern yang sudah dirancang teman-teman oleh teman-teman travel agent. Jadi mereka sudah tahu, dan ke depan kita juga akan ada lagi atraksi-atraksi yang lain gitu. Contoh sudah ada yang mulai membangun kapal pinisi di Danau Toba. Dalam waktu dekat mereka juga mungkin sudah selesai. Dan mereka juga udah minta ke kita untuk diskusi untuk travel pattern-nya. Jadi akan stop over di mana, dengan atraksi apa, dan tentunya itu kita akan rancang bantu mereka. Contoh desa apa nih yang akan berhenti, kemudian desanya itu yang akan memberi atraksi di situ. Oke, ada Jadi desa wisata ya Pak ya? desa wisata, jadi manfaatnya juga berdampak untuk masyarakat. Jadi jalan lagi ke titik mana, desa lagi berhenti gitu. Dengan tadi yang dibilang Pak Wahyu, harus berbeda atraksinya. Yang di sini atraksinya A, di berikutnya atraksinya mungkin B gitu. Biar nggak Jadi boring ya. nggak boring. Jadi dia ketemu hal yang berbeda gitu di begitu perjalanan. Kita kan luas itu ya. Danau Toba kalau diukur berapa, sekitar 136 diameternya 136 km ya. Oke. Itu kan jauh sekali gitu kan. Sehingga memang travel pattern-nya harus bagus dirancang supaya tidak membosankan. Dan
dengan atraksi yang berbeda-beda gitu. Wah, Luar jadi kita biasa. bisa nikmati ya. Iya. Bukan menikmati aja. Jadi misalnya kita masuk ke Baligi. Iya. Di sana ada namanya yaitu Museum Wisata Baligi kan gitu. Ada. Dan Cium Batak. kita kepingin mau lihat macam mana si gali-gali ini datang kok ke Samosir, nengok si gali-gali Iya. kan. Nah, jadi kan begitu ya kan. Jadi nggak itu aja nggak Iya. monoton gitu ya. Jadi nggak replika yang kita tengok, yang aslinya dimainkan kita tengok. Nah, Betul jadi itu sekali. dia. Oke, Ah, dan luar biasa pastinya ini. kita bisa terbang kemana-mana. Pokoknya Iya. tujuannya adalah Sumatera Utara. Seperti lagu yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Inilah dia, persembahan dari RME Terbang. Iya. Ya kembali lagi nih bersama dengan saya dan Bang Munir Ya. masih di Markombur ya Bang Munir, tentang membahas topik kita pada hari ini yaitu dampak perhelatan F1 Powerboat bagi pariwisata dan ekonomi. Dan tentunya ya kalau ngomongin dampak ini banyak sekali, tadi sudah dijelaskan dampak negatif, positifnya sudah ada dan bagaimana untuk upaya-upayanya juga pastinya sudah dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan sangat baik pastinya ya. Yang takutnya bukan itu. Apa tuh? Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun dapat manfaat Apa tuh? dari YouTube, mana tahu. Follower meledak. Iya tadi katanya 180 Subscribe. juta. Ih, luar biasa. Penonton banyak kali nih. Tinta lah nek. Iya, kenapa kita nggak jadi YouTuber F1 H2O kemarin ya Bang Munir ya? Ketepatan. Kalau aku yang jadi di situ jadi YouTubernya, bersera aku nggak laku orang nengok. Cuma muntahnya aku nengok kawan ini kan. Nggak lah, banyak fansnya Bang Munir. Tapi itulah Iya, iya. hebatnya. Artinya mana diminit sedemikian baik, apa ya akhirnya menjadikan buah hasil yang baik pula, itu dia. Pastinya ya Tentu Bang. dukungan masyarakat juga telah kita buktikan bersama, baik pemerintah, masyarakat, dan wisata mancanegara juga mendukung semuanya. Inilah arifnya kita. Betul sekali. Alhamdulillah, wasbura. Apa enggak ditanya lagi nih Ji? Ini Ada sedap banyak enak. sekali yang Apa? dipertanyakan, tapi mengingat waktu yang sangat Iya. menipis ya, Ha-ha. kita akan mungkin kita pengen dengar juga nih dari kedua narasumber kita seperti apa sih kira-kira menanggapi apakah bagaimana kira-kira Sumatera Utara berpotensi apa lagi sih untuk buat perhelatan, kan tadi kita sudah pernah jadi tuan rumah HPN Betul. tapi skalanya nasional, Betul. terus ini ada F1 H2O internasional. Nah, kira-kira potensi apa lagi nih Pak Kadis yang bisa dihasilkan dari Sumatera Yang Utara mana tahu ya? nanti terbang layang internasional. Nah, betul. Kan? Karena kan tempat-tempat di Betul. Sumatera Utara ini, aduh, apa sih yang nggak ada gitu ya? Betul-betul luar biasa. Kira-kira gimana ya Pak Kadis? Ada Ya. nggak sih Kalau potensi? kita Sumatera Utara itu banyak sekali sebenarnya kalau bicara sport tourism ya. Kalau kemarin perhelatan F1 Powerboat dan kita sebenarnya sudah punya rally yang sudah mendunia juga. Kemudian kita juga punya surfing kelas dunia juga di Nias. Jadi sebenarnya banyak sekali gitu. Dan dalam waktu dekat bulan 5 kita punya Jungle Trail Run itu di Bukit Lawang dan ini juga internasional dan tentunya ini menjadi potensi kita juga Sumatera Utara karena cukup unik lari di tengah hutan yang lari di kawasan hutan lindung yang memiliki oksigen terbaik di dunia. Ini paru-paru dunia yang luar biasa dan itu kita bukan hanya sekedar lari, ternyata kita bisa melihat primata yang sangat langka di dunia. Itu cuma ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan di dunia ini. Itu sport tourism yang dalam waktu dekat kita akan laksanakan. dalam Artinya waktu dekat. potensi sekali ya untuk Potensi Sumatera sekali. Utara ya Pak Kadis Iya. ya. Wah, ini pastinya kalau melihat seperti ini Pak Wahyu gimana nih? Apakah optimis Sumatera Utara akan menjadi punya banyak turis mancanegara yang datang ini Pak? Ya. Jadi memang kita Sumatera Utara itu salah satu komoditi unggulan kita itu pariwisata kan. Betul. Ini yang kegiatan ekonomi yang luar biasa dan ini multipliernya besar ini Bang Munir. Ya. Karena kalau namanya pariwisata itu orang kalau udah wisata tuh duit nggak ada hitungannya gitu loh. Kalau dia puas kan berbeda kalau misalnya kita mau apa namanya itu cuman jalan ke satu tempat ya. Kalau ini udah wisata namanya. Kalau dia puas, orang nggak akan mikir berapa uang yang akan dikeluarkan. Betul. Ya. Apalagi kalau di situ nggak ada duanya. Betul, Nah, betul. kita tadi punya kan yang unik, nggak ada duanya di dunia. Gitu. Betul. Nah ini tinggal kemudian mengemas bagaimana orang-orang di dunia
dengan promosinya kita tadi kita adalah apa namanya itu geopark kaldera ya. Nggak ada Bang Munir yang kayak kita tuh danau gunung yang kemudian jadi danau. Danau ya. yang besar. Dan kemudian tadi ada hewan-hewan tertentu yang hanya ada di sini. Karena dulu saya pernah jumpa turis dari Amerika. Saya tanya di pesawat, dia dengan keluarganya ada 5 orang. Itu dari Amerika hanya mau datang lihat orangutan. Dan itu permintaan dari anak yang paling kecil ketika dia berkunjung ke kebun binatang yang ada di Amerika, dia gendong orangutan. Lalu dia cari di internet di mana di dunia ini yang ada orangutan. Jatuhnya ke Bukit Lawang. Dan dia cerita, walaupun kami 5 jam, wah saking itunya lah Pak Munir. Dari Bandara Kuala Namu sampai ke lokasi dia bilang 5 jam waktu itu. Karena waktu itu jalan lagi jelek ya memang. Sekarang udah bagus. Sekarang saya rasa paling 2 jam kita udah nyampe ke Baworo. Nah dia cerita waktu itu 5 jam pun ditempuh dan anaknya happy. Karena jumpa bukan cuma satu katanya. Rame waktu itu jumpa lagi banyak katanya. Pas lagi ngasih makan, jam makan istilahnya. Dan itu yang membuat anaknya sangat senang, 3 orang itu. Dan mereka puas. Karena dia bisa cerita ke kawan-kawannya di sana. Aku langsung ke sumbernya deh gitu kan. Nah ini yang kita perbanyak nih. Ya pemahaman-pemahaman seperti di dunia. Oleh karena itu, nah tinggal kan tadi kita cerita. Kalau orang datang ke situ, satu, jagalah kebersihan. Karena itu menjadi image. Kan jangan nanti sampai ke sana karena pariwisata itu terkait dengan image. Ya, ini citra kita gimana nih? Kita sebenarnya kita mempertaruhkan juga nih citranya kita. Jadi kalau Sumatera Utara itu punya citra yang bagus, orang akan cerita kemana-mana. Dan di sana itu ada ini loh gitu. Nah kita juga bersyukur sekarang banyak saya lihat di YouTube itu ya YouTuber internasional yang datang ke kita tempat kita dan semua ceritanya positif. Nah ini kita pertahankan. Ya, jadi ini merupakan satu kegiatan ekonomi yang dampaknya luar biasa. Ya, bahkan di negara-negara tertentu dia cuma punya itu. Ya, di Karibia itu cuma jual pariwisata dan semuanya kaya, Pak. Itu pendapatan per kapitanya masyarakat di Karibia itu 3 kali lipatnya Indonesia. Dan wisata semua. Padahal jual wisata. Baik. Nah, makanya itu. Jadi artinya kepada pemuda setempat pun, artinya janganlah kalian momenkan ini untuk mengambil manfaat, membikin harga-harga, misalnya kalau ada parkir jangan kalian naikkan parkir. Iya, itu juga. Segitu Kadang-kadang aja itu udah. buat alergi orang jadi Betul. bahan perbincangan loh. Betul. Iya, berdampak tidak baik gitu, berdampak negatif itu dia. Hal kecil tapi efeknya luar biasa Luar besar biasa. ya. Iya. Perbincangan itu. Itulah dia sih. Betul, betul. Bengong aja kau. Aku nggak bengong, Mbak. Aku tuh Perhatikan langsung, aja. saya tuh langsung Tertarik kok keluar. tertegun gitu, iya kan? Ya juga ya, bener ya. Jadi mikir kan, selama ini pengeluarannya ke parkir aja gitu, Bang. Jadi mikir. Kan ya, Kan nyambung. kan? Diam-diam nyambung. Telat dia. Telat. Udah mau closing baru dia muncul, Bang. Iya, Gimana tadinya nih, Bang? mau, tapi ya nggak apa-apa Iya. lah. Ya, kita dengarkanlah closing statement dari Betul abang-abang sekali, kita ini. karena ya. sudah 1 jam ini, hampir 1 jam kita menemani pemirsa Ya, di rumah. betul. Kita juga pengen dengar dong closing statement dari kedua narasumber kita. Betul, Dan betul. mungkin kita ke Pak Wahyu dulu ya, Iya. seperti apa nih pariwisata Indonesia khususnya Sumatera Utara ke depan, silahkan. Ya, jadi Sumatera Utara pariwisatanya udah mulai terkenal ini ya kalau saya melihat bahwa upaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara ini sudah mulai berbenah ya. Jadi tinggal kemudian kita berharap masyarakat setempat ini sadar bahwa ini menjadi sumber penerimaan. Jadi jangan mau instan kaya nih Iya, Bang iya, Munir. iya, betul. Instan kaya gimana tadi dari parkir, dari retribusi dan sebagainya. Atas nama pemerintah pula lagi dia Iya. menjual-jual. Nah ini tolong masyarakat jangan dari situlah. Karena udah pasti ketika wisatawan datang itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kita bisa menjadi pelaku wisatanya. Ya, paling tidak jadi guide. Itu kan mungkin bisa dikuasai oleh masyarakat setempat. Ya. Atau ada kegiatan kayak kuliner. Betul. Ya, karena orang pasti wisata pasti lapar. Jangan orang bawa makanan dari luar. Ya, kita berharap gitu kan. Nah, oleh karena itu apa? Kita siapkan lah. Misalkan apa? Ada makanan halal memang di sana. Oke, Ya, baik. lalu juga bersih, kebersihan, kemudian juga cita rasa. Ada makanan spesifik lokal yang ini nggak ada di mana-mana nih Betul, gitu. betul.
Ya, Baik. jadi orang jangan mereka membawa sampah. Kalau dia makan dari Medan kan dia Iya bawa betul, sampah. Pak. Kemasan, Pak, makannya tinggalkan sampah. Nah, dia mesti makan oleh karena itu jangan mahal. Iya. Nah, kadang-kadang kita gini, tempat wisata harganya misalkan Indomie 10.000 jadi 30.000 katanya. Ya, Oke, orang baik. kan juga. Pak Kadis gimana nih Pak Kadis statementnya terakhir singkat padat dan jelas Pak Kadis silakan. Saya mengajak ke seluruh stakeholder, mari kita melayani tamu yang akan datang ke Sumut dan tentunya untuk seluruh khalayak, mari berwisata di Sumatera Utara karena Sumatera Utara memiliki tempat pariwisata yang begitu banyak dan kita sendiri saya yakin belum mengeksplor banyak tempat di Sumatera Utara. Terakhir, berwisata di Sumut aja. Baik, wisata di Sumut aja menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrianis dan rekan Dan saya saya. Haji Munir Nasution. Kami pamit undur diri ya Bang Munir ya. Tak dari lain hadapan kata Anda. orang, kalau geragi batang geragi, Cakep. jangan tetap batang jerami. Walaupun kami pergi, ingat kami masih ada di TVRI. Iya. Baik, dan kita tutup dengan persembahan lagu dari RME Band. Silakan, bye-bye. Oke, Cici. Kamu yang kini memikat hatiku, sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Beri aku waktu untuk buktikan kepadamu, sungguh ku ingin memiliki hatimu. Come on. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi dalam sedupku. Kamu yang kini memikat hatiku, sungguh ku ingin memiliki hatimu. Oh, beri aku waktu untuk buktikan kepadamu, sungguh ku ingin memiliki hatimu. Oh, semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Oh, semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Oh, oh, oh. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Oh, semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku.